Kegiatan rutin tahunan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk lebih dekat dengan masyarakat yaitu, Safari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali dilaksanakan setelah melakukan hal serupa di beberapa kecamatan. Di kesempatan kali ini pelaksanaan Safari Maulid dilakukan di Masjid Munawwaratul Hasanah Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat. Rabu, 5 Oktober 2022. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Haji Ahmad Fikri, bersama Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, dan Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, Ketua Dewan Masjid Indonesia HSS, Ketua MUI Kecamatan Telaga Langsat, para Kepala OPD, Kepala Bagian Lingkup Setda, Camat Telaga Langsat, Kades Gumbul serta tokoh masyarakat sekitar dan juga selaku penceramah yaitu Ustadz Taufikur Rahman. Sebelum memulai kegiatan Safari Maulid, Bupati lebih dulu menyerahkan 1 unit mobil ambulan kepada Masjid Munawwaratul Hasanah, yang diterima oleh Kepala Desa Gumbil Muhammad Rizali. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqat awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibika sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Telaga Langsat, juga para alim ulama yang lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan takrim kepada beliau-beliau yang ulun hormati dan ulun cintai, Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seluruh pejabat pemerintah yang berhadir pada sore hari ini, Bapak Camat juga, dan mungkin Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, para qari, baik qari Al-Quran atau qari Al-Barzanji
berjanji, hadirin wal hadirat jamaah peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kesemuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua curahan nikmat yang sangat banyak dan tiada terhingga. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, taufik dan inayah, juga kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita sama-sama dapat berkumpul dan berhadir di masjid atau di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dan berkumpulnya kita di majlis ini menjadikan sebab kita semua mendapatkan rahmat, maghfirah, berkah dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, kerabat, zuriyat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita berdoa selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah dan mendapat syafaat Rasulullah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mengucapkan pada panitia penyelenggara Safari Maulid yang memberikan waktu kepada ulun untuk sedikit menyampaikan tausiah yang insya Allah ada tali temalinya dengan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan nanti bisa bermanfaat, manfaat bagi ulun sendiri dan manfaat bagi kita semua, baik untuk dunia kita terlebih untuk akhirat nanti. Dan mudah-mudahan peringatan ini termasuk bagian daripada pengamalan ayat Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatilah, carilah jalan untuk mengingat Allah, karena setiap sesuatu yang membawa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Karena kita meyakini peringatan yang kita adakan ini mengandung manfaat, maka kita siap untuk berhadir dan berkumpul di majelis ini. Kenapa? Sebab peringatan yang semacam ini bermanfaat, bahkan sangat bermanfaat, karena yang kita ingat adalah satu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat dizohirkannya, dilahirkannya, dibangkitkannya dan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada nikmat yang paling nikmat yang Allah berikan kepada kita kecuali dibangkitkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada musibah yang paling musibah bagi kita kecuali wafatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekali lagi dengan peringatan ini kita semua mendapatkan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ucapan maaf yang sedalam-dalamnya jika seandainya apa yang belum sampaikan terdapat kesalahan, kekhilafan, maka sudilah kiranya jamaah beradaan untuk memaafkannya dan membetulkannya. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang senantiasa mendatangkan rahmat, dan di saat mana kita berpisah nanti, mudah-mudahan perpisahan itu menjadikan sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Artinya, katakan olehmu wahai Muhammad, Allah menyuruh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kita
Bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan sebab rahmatnya Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka karena dengan sebab itu kita disuruh bergembira. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala pertama mengingatkan kepada kita bahwa kita mendapat karunia yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu fadlillah? Apa itu karunia Allah? Antara lain yang termasuk bahkan ini yang utama daripada karunia Allah itu adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Alhamdulillah kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman dan menjadi orang Islam. Mudah-mudahan iman yang sudah diberikan Allah, Islam yang sudah Allah berikan kepada kita, ditetapkan Allah hingga akhir hayat kita, sehingga kita dihidupkan dalam keadaan beriman dan Islam, dan mati pun dalam keadaan iman dan Islam, husnul khatimah. Yang kedua, Allah mengingatkan kepada kita wa birahmatihi, dan dengan sebab rahmatnya Allah, dari dunia sampai ke negeri akhirat kita semua mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, yang pertama iman dan Islam tadi. Yang kedua, setelah daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat dijadikannya oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu dari ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena makna al-alam itu masih Allah, selain daripada Allah itu disebut alam. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa keberadaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diawali lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kemudian diangkat menjadi Rasul bagi kita semua, tidak lain adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga ini menjadi pertanyaan, bukan diciptakan, bukan diutusnya Nabi itu menjadi rahmat hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan dibangkitnya Nabi kita Nabi Muhammad dan diutusnya Nabi Muhammad itu rahmat Allah dicurahkan hanya untuk manusia. Tetapi ternyata Allah menciptakan, mengutus, menjadikan Nabi sebagai Rasul, itu tidak lain adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Apa yang menjadi pertanyaan? Yang menjadi pertanyaan, apakah orang kafir juga dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Kan seluruh alam, al-alam itu masih Allah, hatta orang kafir, sehingga orang kafir juga alam disebut. Kalau burung bari, tungau ya juga disebut. Hati apapun makhluknya Allah, dengan sebab diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, semuanya akan dapat percikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kalau kita memaknai, mengingat daripada ayat yang kita baca. Memang ada perbedaan para ulama menerangkan masalah ini. Ada yang mengatakan orang kafir ya tidak dapat rahmat. Tetapi ada ulama yang tetap mengatakan sesuai daripada ayat ini, Allah mencurahkan rahmatnya dengan sebab diutus Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu seluruh alam. Kita ambil pendapat yang menyatakan bahwa sebab diutusnya Nabi Muhammad SAW itu seluruh alam semesta dapat rahmatnya Allah, termasuk orang kafir. Mari kita buktikan apa benar itu. Orang kafir juga dapat percikan rahmat Allah dengan sebab diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada sebuah riwayat yang masyhur, riwayat yang sering kita dengar. Ada seorang kafir, ada orang yang saben harinya selalu
bahkan seringkali ingin mencelakakan Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan sebab itu dicap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan cap celak. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Orang-orang tajwid itu kan ada watab, itu ada tasdidnya, itu beda dengan qalqalah biasa. Qalqalah biasa, tabbat yada abi lahabin wa tabb, itu berarti dari watab, karena kalau kita periksa tiang saja tiangnya itu ada tasdid. Jadi kalau watab itu belum lagi, harus watab, karena itu ada tasdid, sedikit menyimpang. Artinya apa? Abi Lahab ini sudah dicap di dalam Al-Quran termasuk orang yang dibilang celaka. Makanya kita tidak boleh membilang orang itu celaka kalau tidak ada ketentuan daripada Al-Quran atau di hadis. Kita jangan bisa-bisa menyambung itu celaka, tidak boleh. Tapi kalau Abi Lahab, Allah sendiri menyatakan dalam ayat tersebut, tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Boleh kita mengatakan bahwa Abi Lahab itu celaka. Di mana dalilnya? Di Al-Quran. Setelah ayat itu turun, semakin marah Abi Lahab kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga berusaha seluruh keluarganya yang kebetulan pada waktu itu hanya mengawinkan dua anak Abi Lahab dengan anak Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari sebab ayat itu disakiti hatinya Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, ternyata Abi Lahab yang selalu memusuhi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ada satu ketika gembira atas lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada waktu malam Isnin menjelang subuh, lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka dikabarkan oleh budaknya bahwa Abdullah yang istrinya Aminah itu melahirkan seorang laki-laki. Dikabarkan oleh Suhaibah al-Aslamiyah kepada Abi Lahab, saking gembiranya mendengar Abi Lahab ini punya keponakan dari Abdullah. Ceritanya kayak ini, Abdullah dan Abi Lahab ini bersaudara. Jadi Abdullah dan Abi Lahab itu bersaudara. Tapi Allah turun karena meneliti guru sebut abadang sanak sahabat sebab pada kita pokoknya bersaudara kayak jelas. Di antara penaksanakan itu yang paling diidolakan seluruh keluarga adalah Abdullah. Jadi Abdullah ini semua orang suka. Laksanakan senang garap gitu suka. Termasuk Abi Lahab sangat menyayangi Abdullah. Saking sayangnya Abi Lahab dengan Abdullah, ketika Abi Lahab kawin dengan Aminah, khadamnya, pembantunya, kan ada berapa nama jadi Suhaibah ada di rumahnya Abdullah. Padahal Suhaibah ini adalah budaknya Abi Lahab. Nah, asal-asal kisahnya ini karena saking sayangnya Abi Lahab dengan Abdullah, Abdullah kawin dengan Aminah, Aminah hamil. Maka penjara Abi Lahab, Suhaibah kamu tahu Aminah, jaga kehamilannya itu Aminah sampai lahir. Karena bila lahir yang berapa aja, laporkan mengenai. Ini perjanjian antara anak buah Columbus. Dan bila akhirnya lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad SAW waktu sahur, waktu fajar menjelang subuh. Ada mengatakan fajar awal. Kalau fajar sani itu berarti sampai subuh kan? Nah, fajar awal ini banyak nyamannya murid. Karena ini sudah perintah bos, ujar bos, bila lahir Aminah, laporkan anak yang salam arif. Waktu itu langsung buka, ada pengguru yang bencana buka pada diri langsung Suhaibah al-Aslami ini mendatangi rumah Abi Lahab dan mengetuk pintunya dan mengkabarkan bahwa Abdullah mempunyai anak seorang laki-laki. Saking gembiranya Abi Lahab dengan kabar bahwa Abdullah mempunyai anak seorang laki-laki, berarti bisa anak-anakan seorang laki-laki. Maka pada waktu itu Suhaibah sendiri Kalimantan juga waktu itu dimerdekakan oleh Abi Lahab, dan karena gembiranya itu dalam riwayat maka Abi Lahab
kita hari ini bergembira. Apa yang kita gembirakan? Tidak lain kita gembira kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita gembira pada hari ini insya Allah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian. Maka kegembiraan yang semacam ini akan mendatangkan kegembiraannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kegembiraan yang semacam ini akan mendatangkan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita tadi di awal oleh para pembaca Al-Barzanji, istilah kita baca Maulid Al-Barzanji. Kita sering menghadiri bahkan mungkin sering membaca apa yang kita baca, membaca manaqib para aulia Allah. Itu kita sangat luar biasa, antusias luar biasa, ingin selalu hadir di majelis tersebut karena dibacakan manaqibnya para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dicurahkan rahmat yang banyak daripada Allah. Inna dzikril aulia tanzilur rahmat. Ketahuilah oleh kita semua dengan membaca maulid, apakah itu maulid Al-Barzanji, Ad-Dibai, Syaraful Anam, Sibtul Tural, Diyabul Lami, dan maulid-maulid yang lain. Tidaklah maulid yang kita baca kecuali yang kita baca itu seafdal-afdal manaqib wali hajatullah rahmat, apalagi manaqibnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dianggap remeh membaca maulid Al-Barzanji ini luar biasa. Karena yang kita baca adalah seafdal-afdal manaqib, sepaling afdal manaqib adalah manaqibnya Sayyidina wa Habibuna Muhammad SAW. Baik rawi pertama, rawi kedua, biasanya kalau tidak walamma tamma min hamlihi, hamli itu hamilan aja ya Allah, ada satu awas tidak jalan tapi belum berdiri hadapi. Ini penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini riwayat-riwayat yang ada di dalam maulid itu tidak lain, mereka para ulama yang mengarang maulid-maulid itu, mereka mengambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Mereka mengambil daripada perkataan-perkataan para sahabat sehingga dibuatkanlah maulid-maulid, dan semua maulid itu sama tujuannya. Jangan sampai kita membeda-bedakan. Kalau kita mengingat tujuannya apa, pasti maulid habsika, maulid perjanjikan itu sama. Karena yang kita baca adalah riwayatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang kita puji adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Semua maulid demikian. Nah, penting tujuannya, nangka tujuh, nangka ini, walhasil sama. Dan seluruh pengarangnya itu adalah orang-orang yang alim. Pengarang-pengarang itu adalah orang-orang yang luar biasa mahabbahnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Di antara yang paling banyak dapat percikan rahmat Allah dengan sebab diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Kita. Pernahkah kita ini meminta kepada Allah untuk dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW? Biasalah dia membuat proposal supaya dijadikan menjadi umat Rasulullah. Ada tidak jawabannya? Ini luar biasa, ini anugerah, ini fadlillah. Ini merupakan bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita bersyukur dan wajib kita bergembira. Padahal umat Rasulullah ini umat yang diinginkan juga oleh para nabi dan rasul. Bagaimana nabi dan rasul pangkatnya paling tinggi sudah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ketika mereka mengetahui bagaimana keutamaan, keistimewaan daripada umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka minta, ya Allah, jadikan kami menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam tidak dikabulkan Allah. Nabi Musa bahkan paling sering meminta, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada seorang nabi, ada riwayat yang lain, yaitu dua orang nabi yang dikabulkan Allah doanya untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Makanya Nabi Isa tidak diwafatkan, tapi diangkat ke atas langit. Nanti pada suatu ketika, waktu yang dikehendaki oleh Allah di akhir zaman, diturunkanlah Nabi Isa alaihissalam. Bukan sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad, tapi detailnya dua, Nabi terdahulu Nabi Isa, kemudian dia menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang agak lemah dikit adalah Nabiullah Khidir alaihissalam juga dikabulkan Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tanpa meminta kepada Allah, tanpa berdoa, ya Allah jadikan kami menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, tanpa meminta, kita diberi anugerah yang besar oleh Allah, kita diberi rahmat
Muhammad SAW sampai akhir hayat kita. Dan kemudian nantinya di akhirat kita diakui oleh Nabi menjadi umatnya. Nah, inilah yang perlu kita pertahankan. 3 nikmat yang perlu kita kenang terus. Pertama, nikmat iman. Yang kedua, nikmat Islam. Yang ketiga, nikmat dijadikannya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lalai di dalam mengingatnya, kalau kita meremehkan nikmat ini bisa jadi, dan ini yang paling kita takutkan, mati tanpa membawa iman. Dan ini yang kita takutkan, mati dalam keadaan tanpa membawa Islam. Oleh karena itu para khatib, insya Allah setiap Jumat itu kada tertinggal, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian itu mati melainkan dalam keadaan Islam. Maulid juga ujungnya itu dia tadi maulid hafsi itu aja demikian, maulid al-Jarjaji demikian, pasti ada membuat doa. Contoh di hafsi, wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimin mu'minin. Ya Allah, apabila kami mati, maka matikanlah kami dalam keadaan Islam dan iman. Sayangilah iman dan Islam, dan sayangilah nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan anda keluar daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kabar gembira daripada Nabi jauh-jauh hari, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umat berkeadaan masuk surga. Ini kabar gembira. Cuma makin berbeda ada titik di situ, ada tambahannya. Kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku semuanya masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang ada hendak. Kira-kira biar bingung ada hendak masuk surga. Karena yang bingung kira-kira. Di waktu itu sahabat pun bingung. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, setiap umatku semuanya masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bingung. Kenapa boleh menyatakan sahabat bingung? Buktinya qalu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, jangan-jangan bingung pada berkata lagi. Apa jawaban, apa perkataan sahabat? Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa-siapa yang taat kepadaku, dialah yang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang menentang aku, siapa yang tidak mengikut aku, itulah orang yang enggan masuk surga. Ibaratnya kata-kata Rasulullah tidak membawa kata man ata'ani dakhala jannah wa man asani dakhala nar. Kenapa sebab mengatakan Nabi kata-katanya demikian? Karena saking tidak menghendakinya Rasulullah umatnya itu masuk dalam neraka. Padahal lawannya masuk surga, masuk ke mana ya? Masuk neraka. Tapi Rasulullah tidak membuat demikian. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa yang kata mentaati aku, siapa yang maksiat kepadaku, maka dialah yang tidak hendak masuk surga. Orang kata hendak belum tentu masuk. Orang kata hendak belum tentu sendiri. Ini saking sayangnya Nabi kepada kita dan kehendaknya Nabi kita ini masuk dalam neraka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asar ini sempat mungkin terakhir supaya kita tak bersyukur kepada nikmat Allah, dan kita harus berhati-hati dengan nikmat ini agar kita tetap menjadi orang yang beriman, tetap orang yang Islam, tetap menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi banyak menyampaikan dalam beberapa hadis. Tidak sedikit hadis Nabi yang ada ujung daripada hadis itu atau di pertengahannya kalimatnya ada laisa min ummati. Ada kalimatnya lagi laisa minni. Ini yang selalu mengkhawatirkan kita semua. Dan ini sudah disampaikan Nabi sejak dahulu. Laisa ummati, kalian bukan umatku. Siapakah mereka yang dikatakan Nabi laisa min ummati? Itulah orang-orang yang dahulunya mengandung umat Rasulullah, tetapi ketika di akhir laisa min ummati, kalian bukan umatku. Bukan orang yang tidak mengubat, orang yang tidak mengubat, ya sudah jelas. Ini orang-orang yang di dunia mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi mengatakan laisa min ummati, kalian itu bukan golonganku. Karena kalimat
gambaran mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Kita memperingati ini gambaran rasa syukur kita terhadap nikmat Allah, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagai pembuktian apakah peringatan ini benar-benar bermanfaat, sejauh mana kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, itu intinya. Karena kalau kita benar-benar cinta, itu bukti kecintaan itu adalah intimat, mengikuti. Seapa kadar kecintaan kita, seitulah kita awal mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya majelis yang semacam ini memupuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semakin tinggi kadar kecintaan kita, semakin kuat kita akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang menjadi ukuran daripada baginda Nabi SAW. Apakah orang itu cinta kepada beliau atau tidak? Amun sekadar cinta bersama Nabi itu gampang, terlalu gampang. Padahal ingat di saat ini yang paling terakhir ujian Nabi. Makanya kalau sering menyebut ini jangan dipotong, ini hadis kalau orang salah paham. Hadis ini harus dilengkapi dari awal. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bukannya tidak boleh memotong man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang cinta kepada aku maka ia akan bersama aku di dalam surga. Bukan kada boleh, cuma ulun takut ada orang yang kada paham. Ulun takut cukup cintanya dia kada sedemikian gitu. Nah ini salah paham atau gagal paham. Maka kita harus menjelaskan, dan ulun pernah belajar alhamdulillah sangat ini hadis sampai kepada Rasulullah SAW, dan ulun mendengar langsung dari kalam ulun sidin memaknai man ahya sunnati faqad ahabbani. Beliau mengatakan dan menjelaskan yang kurang lebihnya karena sama persis lah ujar sidin man ahya sunnati faqad ahabbani, itu maknanya kayak gitu. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka itulah orang-orang yang aku kelompokkan cinta kepada. Jadi tidak langsung barang siapa menghidupkan sunnah dia cinta kepada aku. Tapi yang menyatakan orang itu cinta kepada Nabi adalah Nabi sendiri. Orang itulah yang cinta kepada Nabi. Jadi Nabi yang mengelompokkan, bukan kita yang mencintai, yang mengelompokkan kita cinta kepada Nabi. Karena yang dicintai itulah yang mengatakan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, itulah orang yang kuanggap cinta kepadaku. Maksudnya orang yang tidak menghidupkan sunnahku, bagaimanapun dia mengatakan cinta, akan bertolak cintanya. Ujar kekanakan, atau lagi juga, yang paling sakit itu mencintai tetapi tiada dicintai. Itu sakit beratnya. Karena keinginan kita setiap mencintai, maaflah bagi ulun khususnya dari ini hanya untuk diri ulun, mungkin bila ada kesamaan ya sama lah. Ketika ulun mencintai itu, di situ otomatis ulun ingin dicintai. Ulun cinta lawan bupati, ulun ingin dicintai bupati. Ulun cinta lawan wakil bupati, dibalik itu ulun pasti ingin dicintai. Begitu kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita mencintai Nabi, tidak mungkin apa cintanya biar Nabi kata cinta. Itu bukan mungkin kok cinta. Ada arwah kepada kita. Tapi ketika kita cinta kepada Nabi, yang kita harapkan Nabi cinta kepada kita. Nabi punya persyaratan, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka itulah orang-orang yang kuanggap cinta kepadaku. Nah, kalau sudah Nabi menganggap itu orang cinta kepada Nabi, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, maka siapa-siapa yang cinta kepadaku, siapa yang cinta ini, yang dianggap Nabi mencintai beliau dengan tadi ahya sunnati, maka dapat kana ma'i fil jannah, nantinya bersama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan melalui peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bertambah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertambah iman kita, bertambah Islam kita, dan dengan kadar kecintaan itu mudah-mudahan memudahkan kita untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Nabi di rumah-rumah kita, hidupkan sunnah Nabi di masyarakat kita. Insya Allah masyarakat yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan dicurahi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan anugerah yang besar nantinya bisa bersama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, manfaat bagi ulun dan manfaat bagi kita semua, baik untuk dunia kita terlebih untuk akhirat nanti. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di majelis ini, nantinya kita dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa dua ibu
kita, guru-guru kita, jiran kita, dan seluruhnya yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia terlebih hajat akhirat, wabil khusus hajat sahibul hajat, sahibul bait atau sahibul masjid. Mudah-mudahan sikap